Oke, kita ke teorem yang berikutnya. Jika Z berdistribusi normal, di mana parameternya adalah 0 dan 1, maka ketika Z-nya dikuadratkan, akan menjadi distribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, untuk penurunan rumusnya itu sendiri, aku nggak jelaskan di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa latihan gitu ya. Latihan menurunkan rumusnya sendiri gitu ya. Nah, di sini gunakan teknik MGF gitu ya. Nah, caranya sama kayak contoh sebelumnya gitu. Nanti ya ujung-ujungnya nanti akan ada distribusi gamma yang hasilnya nanti bakal jadi 1. Nah, untuk yang ini nanti ya teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Nah, sehingga akibatnya ketika ada sampel gitu ya, X1, X2, sampai ke Xn gitu ya. Lalu di sini ada random variable Y sama dengan sigma dari XI gitu ya. Nah, di mana dia tetap aja nih, XI-nya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan variansnya 1. Maka, ya ketika kita menentukan ini, Y-nya gitu ya, maka distribusi dari itu sendiri adalah jadi Y sama dengan sigma XI. Nah, di mana ini akan menjadi sigma dari X kurang mu, XI dikurang mu per sigma dikuadratkan gitu. Nah, kalau ini kan berarti kan dia X kurang mu per sigma kuadrat gitu kan. Nah, kalau ini derajat bebasnya 1, ketika dia dijumlahkan sebanyak n gitu ya, maka dia kan jadinya 1 tambah 1 tambah 1 sampai ke n gitu. Jadi dari masing-masing XI di sini, V-nya itu 1. Jadi ketika dijumlahkan ya sama yang ini gitu ya, yang hasilnya bakal jadi n gitu. Maka ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n gitu. Nah, gitu ya. Lalu ketika ini teman-teman modifikasi gitu ya. Jadi dimodifikasi jadinya seperti ini. Jadi ini kita coba kalikan dengan n per n gitu ya. Kan sama dengan 1 ya. Jadinya n per n dikali x kurang mu per sigma kuadrat gitu ya. Akan sama dengan, nah di sini n-nya keluar. Jadi n kuadrat dikalikan dengan, nah di sini akan jadi x bar ya. X bar dikurang mu per sigma kuadrat. Nah, dia akan tetap sama kan, berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, gitu. Jadi kalau ini kita rapikan lagi, jadinya n kuadrat kali x bar kurang mu kuadrat per sigma kuadrat akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, gitu. Jadi bisa jadi seperti ini gitu ya. Ketika disigmakan juga akan seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman harus mengingat ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan uji hipotesis gitu ya, nanti teman-teman akan selalu ketemu dengan ini gitu. Apalagi kalau misalkan ada banyak variabel yang akan dimasukkan gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia satu variabel ya berarti dia akan jadi 1, 2 variabel dia akan jadi 2 gitu, 3 variabel akan jadi 3 gitu. Nah, misalkan ini X-nya itu jadi variabel dalam suatu penelitian gitu. Misalkan variabel kemiskinan, variabel RLS, variabel apa gitu. Tapi biasanya itu di data kategorik sih. Misalkan ya jenis kelamin atau apa gitu. Nah, kalau satu variabel gitu, ya berarti dia 1 gitu. Derajat bebasnya. Nah, jadi teman-teman harus hafal gitu ya, di luar kepala gitu ya. Ya hafal ini aja gitu ya, nggak usah hafal penurunan rumusnya gitu ya. Ya setidaknya ya, udah mengenal Z kuadrat aja udah bagus banget gitu. Nah gitu ya. Jadi ya semangat. Oke deh. Itu dulu untuk teorema dari distribusi sampling.